Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi bersama saya Firan Fahamzah di konten podcast Vokasi dalam Podcast. Kali ini tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama Mr. Alfi. Halo Mr. Alfi. Halo. Bagaimana nih kabarnya Mr. Alfi? Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sehat. Malang dingin kan Mr.? Baru kerasa berapa hari yang lalu karena luar kota terus ya. Wah iya, Keliling baru terus. pulang. Baru pulang. Betul. Nah, kali ini kita Banyak kegiatan. ada kesempatan yang bagus nih buat ngobrol Alhamdulillah. sama Mr. Alfi. Yep. Kali ini kita mau ngobrol sebuah model pembelajaran nih, Mister. Yang sebenarnya itu kayak masih asing, tapi sebenarnya bukan hal baru juga. Bisa langsung aja nih, Mister ya. Boleh. Gini, beberapa waktu lalu atau masih sampai saat ini masih diperbincangkan nih. Ada sebuah kasus berupa pembakaran sekolah oleh bocah SMP. Oke. Yang dasarnya itu karena pembulian. Menurut Mister nih gimana selaku pengamat pendidikan? Oh, disclaimer dulu. Ya. Iya, tentu. Mungkin ketika video kita ini nanti naik, kasusnya udah cukup lama ya. Cuman saya rasa ketika kita bahas masalah bullying, ya, nggak sampai saat ini mungkin masih nggak akan ada habisnya ya. Belum ada habisnya gitu. Karena ini bukan sesuatu yang terjadi hanya di 1-2 tempat dan di 1-2 momen gitu loh. Kalau boleh dibilang sistematis sudahan. Sadar nggak disadari, bullying itu jadi semacam apa ya? Budaya yang nggak terlihat kebiasaan gitu. Jadi sebuah kebiasaan gitu. Kalau kita belajar masalah etika pun sebenarnya di sisi lain etika kan etikos, sesuatu yang timbul dari kebiasaan gitu. Maka ketika ini terjadi, dibiasakan atau dianggap lumrah dan biasa saja, rasionalisasi kan bisa jadi salah satu penyebab ya. Akhirnya pembulian itu masih ada di mana-mana kayak gitu. Saya bukan pengamat pendidikan. Oh iya, apa nih Mister kiranya yang cocok? Disclaimer dulu, nanti salah persepsi teman-teman sekalian gitu ya. Iya. Nggak, memang kebetulan kan kita memang dari core bisnisnya kan kita di pengembangan pendidikan terutama vokasi gitu. Jadi mungkin sedikit banyak kita terlibat, kemudian kita juga bersinggungan langsung dan kita jadinya ada banyak sekali informasi yang masuk gitu. Yang mau nggak mau kita sendiri juga harus memperlebar jendela kita dalam rangka pemberian servis yang baik ke teman-teman yang bergerak di sektor pendidikan. Nah, kalau dari kacamata saya sendiri ya, jadi ini betul-betul in my opinion, nggak ada kaitannya dengan pihak lain juga. Salah nggak yang dilakukan sama si bocah tadi itu? Si pelaku tadi ya, saya nggak nyebut bocah deh, saya nyebut si pelaku tadi. Ketika dia membakar sekolahnya, ya menurut saya itu sebuah respon yang dalam kacamata normal secara bermasyarakat ya salah Ya. karena dia sampai membakar sekolahnya. Gitu. Cuman kan kita nggak bisa menentukan kesalahan itu atau melimpahkan kesalahan itu hanya dari satu keterjadian aja, yang ternyata kan di beritanya kemudian di beberapa portal media juga menyampaikan ada dasar dan penyebabnya kenapa sampai dia melakukan hal tersebut. Bahkan kemarin sampai ramai juga kenapa kok wajahnya sampai harus diekspos, terus sampai diperlakukan dan diperlakukan demikian ketika bersinggungan dengan aparatur hukum atau bersinggungan dengan ranah hukum. Ya kita nggak usah nyari mana yang salah mana yang benar, tapi kita langsung ke core-nya, ke intinya. Harusnya selain mendalami situasi dari segi hukum terhadap si A tadi, terhadap si pelaku, ya kita dalam sisi lain kita juga harus melihat langsung di dalam lingkup pembelajaran atau sistem yang terjadi di sekolah. Gitu, walaupun sekolahnya sudah dibakar gitu tapi apapun yang terjadi di sana, bagaimana siklusnya sampai di kemudian hari, rasanya masih harus tetap dijalankan dan bahkan mungkin bisa dijadikan salah satu pilot project untuk membuat sistem mengenai pengawasan dalam bullying, kemudian kontrol terhadap bullying. Jangan cuman kita menyiapkan slogan kampanye anti bullying gitu. Sekolah ini bebas dari perilaku bullying gitu, anti perundungan gitu. Apa artinya poster? Iya. Gak berguna poster kalau tanpa ada tindakan dan lingkungan yang membangun. Ya, environment-nya juga harus betul-betul anti perundungan. Anti perundungan itu bukan tenaga pendidik, sistem pendidikan yang ngomong jangan merundung kayak gitu, bukan. Tapi menyentuh dan bersentuhan langsung kayak gitu. Nah, gini Mister, masih terkait sama pembulian tadi. Efek dari pembulian tadi kan lebih ke merasa ke pelaku tadi kan sebenarnya juga korban kan.
Ya. Pelaku tadi bisa juga dibilang sebagai korban. Nah, efek dari pembulian itu kan juga ke mental, mungkin ada sampai ke fisik. Nah, itu kan juga bersinggungan dengan emosi si korban itu tadi. Nah, di sini tuh saya mau membahas mengenai hal tersebut. Gimana sekolah itu sudah membangun sebuah pembelajaran yang berbasis emosi atau belum? Langsung aja ke pertanyaannya, Mister. Kalau dari yang saya sampaikan tadi bahwa itu sebenarnya berkaitan dengan SEL, Social Emotional Learning. Yang sebenarnya itu bukan hal baru kan, Mister? Tapi masih asing sekali di telinga kita. Menurut pandangan Mister saja, garis besarnya aja nih, apa SEL itu? Kamu habis ngopi di mana tiba-tiba ngomongin sel? Waduh. Ya ini tadi kan berkaitan sama pembulian karena ya gimana ya, saya dulu juga korbannya. Jadi saya yakin kamu ngomong di media kamu korban bullying. Saya sangat relate sekali gitu dengan apa yang dirasakan korban. Apa emosionalnya gitu. Jadi kayak saya juga sebenarnya juga perlu banget buat belajar emosi saya. Ya ketika kamu tadi ngomong bahwa dalam sebuah sistem pembulian itu sendiri, mereka yang membuli pun pada dasarnya juga bisa kita sebut korban kan gitu ya. Jadi korban, kalau dari kamu ngomong tadi loh ya, sedikit banyak aku juga agak sepakat dengan statementmu yang tadi. Karena bisa dibilang mereka pelaku perundungan tadi, pelaku pembulian tadi, bisa jadi mereka juga sebetulnya adalah korban dari situasi lingkungan atau kondisi yang kita sendiri juga nggak tahu penyebabnya sampai mereka terbentuk dengan karakter seperti itu. Maka kalau itu kamu kaitkan dengan sel, selain korban perundungannya, pelaku perundungan yang juga mungkin adalah korban dari tempat lain atau kondisi lain, sel ini jadi salah satu salah satu hal yang penting dan seharusnya concern kita juga lari ke arah sana. Social emotional learning itu sesuatu yang kadang-kadang kitanya ini menjalankan, kitanya ini melakukan tanpa kita sadarian. Apa itu, Mister? Contohnya kayak misalkan hal sepele. Kita belum tahu sel, kita belum belajar sel katakanlah dulu ya, mungkin karena informasinya terbatas di sana. Tapi teman-teman di Cipta sudah menerapkan pembelajaran ketika di PKL terpadu, di proses simulasi kal, itu kita memulai dengan hal-hal yang sepele gitu. Jadi contohnya adalah kita menyapa anak-anak dulu, menyapa teman-teman dulu, kita menanyakan kondisinya hari itu seperti apa. Kemudian ketika ada mereka yang bermasalah, katakanlah ketika di sini mereka menjalankan PKL-nya atau magangnya seminggu, mereka nggak kerasan minta pulang lah, atau mereka membuat katakanlah bahasa kasarnya ulah gitu ya. Kita nggak tiba-tiba langsung nge-cut mereka, kita nggak langsung, tapi kita mencari pendekatan. Kita nggak bertanya kamu kenapa. Kita bertanya apa yang terjadi. Kita tanyanya apa yang terjadi, kok sampai kamu kepengin pulang, apa yang terjadi kok. Itu kan hal-hal yang sebetulnya kita nggak ini ya, kita nggak sadar kalau itu sel gitu sebelumnya. Terus kita berusaha gimana caranya anak-anak itu punya self confidence yang bagus, self esteem yang bagus. Kita ajarin mereka untuk menggali dirinya lebih jauh. Itu kan juga sel sebetulnya. Jadi kalau dari kacamata saya, sel itu justru sesuatu yang memang, apalagi di era saat ini, sel itu sesuatu yang memang tidak bisa dicari secara mandiri. Karena lingkungan sekarang luar biasa perubahannya. Informasi sekarang ada di genggaman tangan kita. Ya, untuk membentuk sebuah karakter, untuk membentuk sebuah mindset itu nggak bisa hanya dari kita berbicara aja. Jadi sel itu salah satu program yang memang seharusnya bisa dijalankan dimanapun. Terutama di sektor pendidikan gitu. Jadi nggak hanya kita bahas masalah emotional intelligence-nya, emotional quotient-nya, tapi kita juga harus bantu gimana caranya social emotional learning itu jadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam sistem pendidikan. Kayak gitu. Kemudian gini, Mister, kita kan udah tahu untuk garis besarnya sel. Sekarang saya mau tahu nih, karena sebuah program itu pasti problem based, berdasar karena masalah. Yang mau saya tahu itu apa yang melandasi adanya sel ini? Ketika kalau ini base-nya dikatakan dari sebuah problem gitu ya, melandasi adanya sel, ya tadi adanya mungkin bisa dibilang dekulturisasi ya, perubahan kultur yang arahnya justru menurut banyak orang saat ini, terutama saya nggak berani ngomong based on data, ya, tapi based on
experience aja. Jadi baik yang di Jawa Timur, kemudian di Kalimantan, atau di sektor lain juga, di Nusa Tenggara, di Papua, dimanapun itu, mayoritas tenaga pendidik, pengajar, kemudian guru juga menyatakan bahwa adanya perubahan karakter dari anak, perubahan budaya dari anak gitu ya. Caranya, ya istilahnya setiap kita beda generasi, jangankan beda generasi itu, beda angkatan aja udah beda treatment yang harus kita lakukan ke mereka. Ini jadi salah satu poin penting di kacamatanya Cipta ketika kita membahas masalah social emotional learning tadi gitu. Nah, basisnya kenapa kok social emotional learning ini kemudian muncul gitu ya, katakanlah karena ada perubahan karakter tadi, perbedaan generasi, perbedaan kondisi sosial, kondisi ekonomi di dunia yang berkembang sepesat ini, menjadikan muncullah social emotional learning ini sebagai salah satu fase, salah satu fasilitas untuk kembali menumbuhkan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial gitu. Dalam diri manusia, terutama mereka yang berada di usia dini. Ya, itu. Jadi sebenarnya itu yang penting itu nggak cuma IQ aja kan, Mister? Dimanapun semua orang pasti akan ngomong gitu. Trainer ISQ, katakanlah trainer EQ, kayak pasti akan ngomong itu. Jadi buat apa kita pintar hanya secara intelektual gitu? Ya. Kalau misalkan secara sosial sama secara emosional kita nggak bisa mendefinisikan diri kita dengan baik. Itu contohnya banyak, itu real ditemukan dimanapun, ada di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan yang berbanding terbalik antara IQ dengan EQ-nya, pasti tipikal orang-orang yang kadang-kadang bisa dibilang terlalu introvert gitu, terlalu extrovert. Jadi dia berusaha menonjolkan salah satu sisi, kayak gitu bisa jadi. Iya. Kemudian ini, Mister, dalam dunia pendidikan nih konteksnya, mengikuti pemaparan Mister di balik permasalahan-permasalahan tadi, pasti terdapat ekspektasi tentunya dari para stakeholder, baik itu satuan didik, tenaga pendidik maupun siswanya itu sendiri. Kalau dari pandangannya Mister, apa sih yang mereka harapkan dalam sebuah program pembelajaran? Atau dalam hal ini mereka misal sudah menerapkan SEL? Itu bukan sesuatu yang bisa kita generalisir ya masalahnya. Oh, karena tiap berbeda-beda. Iya, beda karakteristik. Aku selalu ngomong kemanapun kalau kita guru tamu, kapanpun kita melakukan sosialisasi gitu ya, atau kita ada event di luar dengan teman-teman SMK, dengan teman-teman perguruan tinggi gitu. Apalagi kalau di ranahnya SMK. Ya. Masalah target, masalah ekspektasi, itu kalau saya bilang itu benang yang kusut. Ya, kita mau menyelesaikan satu permasalahan katakanlah gitu ya, mau menyelesaikan satu permasalahan, entah itu kita mau penguatan P5-nya, entah kita mau penyelarasan kurikulumnya, entah kita mau penguatan karakter di BMW-nya, faktornya banyak, gitu loh. Demografis berpengaruh, kultur berpengaruh, lingkungan berpengaruh. Ya, secara internal manajemen sekolah pasti berpengaruh, kondisinya siswa berpengaruh, kesiapan pengajar berpengaruh. Makanya itu bukan sesuatu yang menurut saya bisa digeneralisir ya teman-teman sekalian. Cuman kalau untuk sel sendiri, kalau dari apa yang saya lihat justru sel ini jadi salah satu hal yang penting ya, social emotional learning. Bahkan itu sudah didefinisikan jadi juga di profil pelajar Pancasila tadi. Pancasila gitu, dengan skema Pancasila gitu ya, dengan culture kita yang kuat di Pancasila. Maka mau nggak mau sebetulnya sel itu harus dijalankan dalam sekolah. Dan itu nggak hanya dibentuk dalam bentuk pembelajaran, maksudnya ada mata pelajaran sel gitu, nggak usah ngapain. Karena sel itu bisa diimplementasikan kapanpun dan dalam bentuk apapun. Ya contohnya kayak aku tadi ngomong sama kamu kan. Gini, saya pernah nonton satu kanal YouTube, satu video, saya lupa, tapi ingat banget saya itu di TEDx kalau nggak salah. TEDx. Cuman saya lupa pematerinya siapa. But satu yang saya garis bawahi di video itu, kita nggak boleh sebenarnya nuntut anak atau menyalahkan anak 100%. Bukan berarti ini mendidik anak untuk jadi manja ya. Iya. Tapi yang terjadi sekarang semuanya sifatnya lebih kompleks. Dulu kita pernah bahas masalah VUCA. Segala sesuatunya sekarang sifatnya kompleks. Permasalahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu solusi. Kita butuh 1, 2, 3 cara mungkin untuk menyelesaikan satu permasalahan karena sifatnya kompleks dan saling berkaitan. Nah, kita nggak bisa tiba-tiba kita nuntut anak itu untuk berperilaku baik. Kita nggak bisa nuntut anak untuk selalu nurut di sekolah. Siswa katakanlah ya.
Kita nggak bisa nuntut siswa itu mau dengan senang hati menjalankan sistem pembelajaran di sekolah gitu. Katakanlah berpendidikan itu dengan cinta gitu ya. Terus kita mengajarkan mereka mengerjakan sesuatu itu, mempelajari sesuatu dengan hati, dengan jiwanya. Itu hanya sekedar iya, itu aja, kalau kan? cuman kita menyatakan itu ke mereka, ya sama kayak poster bullying tadi. Iya. Gitu loh. Tidak ada artinya. Anak-anak, ayo kita semuanya harus menjalankan segala sesuatunya itu dengan cinta, gitu ya, dengan kasih. Karena dengan cinta nanti kita akan merasa senang terhadap sesuatu. Dengan senang kita akan bisa, gitu loh. Hey, satu, children see, children do. Saya selalu ngomong ini kalau sosialisasi terkait sama penyelesaian kurikulum. Yeah. Jangan paksakan siswa kita, anak kita untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak mau untuk melakukan. Ngajarin anaknya, biar sekolahnya seneng katakanlah. Ini pemahamannya terkait dengan sekolah yang menyenangkan, sekolah yang merdeka, itu hanya di batas luar aja. Jadi pokoknya sekolah yang menyenangkan itu, kalau sekolah yel-yel, kalau sekolah nyanyi gitu ya. Kalau sekolah harus menunjukkan ekspresi yang senang, yang menyenangkan gitu. Terus anaknya diajak yel-yel gitu. Tapi kalau pas saya datang sinkronisasi kurikulum, saya datang guru tamu, pelatihan gurunya tajak yel-yel, nggak ada yang mau. Diam pasti. Gimana mau ngajarin, membiasakan gitu. Kalau kitanya setengah-setengah, kalau nggak semua bagian dari sistem itu membentuk environment atau lingkungan, ya nggak akan jalan toh. Yang kedua, kita selalu melihat dari satu kacamata saja. Mohon maaf, saya nggak menggurui mungkin guru-guru yang senior atau yang jam terbangnya sudah tinggi gitu. Tadi saya bilang, tapi beda generasi sekarang kita benar-benar beda treatment. Kita beda bulan, siswa PKL, karakternya beda. Karakternya jauh loh. Dan kita istilahnya mengolah mereka itu hanya dalam waktu 1 sampai 6 bulan. Nggak sampai 3 tahun. Bedanya jauh sekali. Bayangin, tapi kita harus membentuk sistem kan, sistem yang berjalan. Nggak boleh kita ngelihat hanya dari satu kacamata aja. Katakanlah begini, anak datang, ini dari video YouTube-nya tadi ya, mungkin linknya nanti bisa kita share juga. Gitu. Jadi ada anak datang ke sekolah dengan kondisi mood yang tidak baik, kondisi mood tidak baik. Kemudian dia mungkin nggak mengikuti pembelajaran dengan baik. Dia cuek gitu ya, atau dia membuat katakanlah masalah sedikit lah di sekolah. Apa yang biasanya dilakukan di sekolah? Anaknya dipanggil gitu kan, ditegur, dinasihati, kemudian dipanggil, diajak ke BK, dari BK ditanya dulu gitu kan, ngapain kamu, ada apa kamu, kan kayak gitu ditanyain. Itu sudah tahap kesekian sampai ke BK-nya. Dari ditegurnya, dari diomelinnya, dari rasa kecewanya si guru tadi ketika di kelas mungkin dia membuat permasalahan gitu. Sama seperti guru yang di hidupnya juga mungkin secara mandiri ada ekspektasi, ada tekanan, ada permasalahan di rumah gitu ya. Makanya jangan bawa masalah rumah ke sekolah, masalah sekolah ke rumah untuk guru dan siswa. Bisa nggak itu 100% dijalani? Masalahnya nggak kita bawa, tapi efek dari masalah tersebut kan ngikut. Iya, pasti. Mohon maaf aku ngomong, karena ini ya udah ini real lah, dan aku sering ketemu sama kasus seperti ini. Gitu ya. Ini aku ngambil dari video itu, tapi aku banyak diskusi juga, tapi nggak boleh istilahnya nggak boleh tak spill di sini. Nanti biar diatur sama editor. Gitu ya. Jadi katakan seorang anak ini berasal dari keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Katakanlah keluarganya itu penuh tekanan. Malam orang tuanya berantem. Ayahnya, ibunya berantem, bertengkar hebat, dar, sampai tengah malam, sampai menjelang pagi, si anak nggak bisa tidur dan dia mendengarkan pertengkaran orang tuanya. Dia nggak terlibat, dia di kamar. Bayangkan posisinya si anak di dalam kondisi itu gimana? Perasaannya kan campur aduk di malam itu. Kepada siapa dia menyelesaikan emosinya pada saat itu? Nggak ada toh? Nggak ada, pasti kebawa ke... Iya, syukur-syukur kalau dia masih mengingat yang di atas, dia berdoa selesai. Kalau enggak, dia nggak bisa mengolah situasi kondisi emosionalnya, nggak bisa tidur dia kan. Pertengkaran selesai, perang-perang beres, pulang, si anak tadi nggak bisa tidur. Baru tidur hampir menjelang pagi. Jam 6 pagi, setengah 7 pagi dibangunin, digedor pintunya, dimarahin sama orang tuanya. Kamu kok nggak bangun? Jam berapa ini waktunya? Waktunya sekolah. Selak terlambat dan yang macam-macam segala macam.
Sudah anak tadi berangkat tidurnya dalam kondisi lelah secara emosional, tidurnya kurang. Secara fisiknya nggak pas, bangun tidur masih dimarahin, berangkat terburu-buru. Kalau levelnya manusia itu 0 sampai 10. Iya. Memangnya anak ini tadi datang ke sekolah dengan kondisi 0? Enggak. Bisa 5, 6, 7, 8 gitu. Itu di video itu bagus banget, serius. Iya. Ya. Kondisinya sudah 6, sudah 7 secara emosional skalanya. Terus habis itu di sekolah bikin masalah sedikit dimarahin, nambah. Jadi kalau anak sampai dapat mentoknya di sekolah bermasalah, yang salah siapa? Guru pun juga sama, masalah di sekolah terbawa, guru berangkat juga dari 3, 4, 5 mungkin ketika di sekolah levelnya. Terus gimana caranya kita mengkondisikan ini? Ya kita membentuk tadi sebuah lingkungan yang kondusif, sebuah lingkungan yang positif dengan sel. Nah, kamu kan paham sendiri tuh, kamu ngerti sendiri sel itu nanti konteksnya pada apa. Satu, gimana caranya kita mengajak anak-anak itu bisa mengelola emosinya. Bukan dengan dikasih tahu, tapi kita mengajari mereka untuk tahu self-awareness-nya kayak apa. Yang kedua, ya, mereka datang dengan kondisi mungkin terpuruk, mereka datang mungkin dengan kondisi, ini aku yang paling nggak suka. Ada anak, dia katakanlah orangnya introvert, pemalu gitu ya, dibuat bercandaan gitu loh, dicap dia anak pendiam, pemalu, bukannya dia digali self-esteem-nya, digali self-confidence-nya, tapi justru stigmanya ditancepin, gitu loh. Dan kita kemudian menuntut, kalau ini nggak bisa ini mister, presentasinya kurang gitu. Kalau yang ini nggak bisa ini mister gitu, dia secara ininya kurang gitu. Loh, membatasi. Yes. Di tempat yang seharusnya kita tidak membuat meja, kalau bahasa aku biasanya tidak membuat dinding, buat mereka justru kita kasih dinding sendiri di situ. Gimana kita bisa menggali itu? Padahal sel itu penting. Ya makanya pada akhirnya sama gitu loh. Bahkan dengan guru juga sama. Mereka mungkin datang nggak hanya dari 3, bisa di level 4, 5, 6 gitu ya ketika mereka datang ke sekolah. Maka daripada kita kemudian menjalankan sesuatu itu hanya sesuai porsinya, kita kan harusnya bisa membentuk lingkungannya. Ya, bisa membentuk environment-nya itu tadi. Dan environment dibentuk itu tadi menjadi pentingnya sel untuk dilibatkan dalam environment tadi, terutama di lingkungan pendidikan. Gimana implementasinya? Kita mau lewat kurikulum bisa, lewat pembelajaran harian bisa, dan di luar pembelajaran pun sel bisa diterapkan. Gitu. Gini Mister, kemudian setelah mendengar pemaparan Mister yang dari awal sampai akhir ini udah cukup banyak nih yang kita mulai tahu soal SEL. Pertanyaan terakhir, sebagaimana telah dijelaskan mengenai SEL, bisa nggak sih SEL ini diterapkan di SMK? Dimana kita sendiri udah tahu nih, kalau di SMK udah menerapkan sebuah program, sebuah model pembelajaran yang istilahnya udah banyak yang diterapkan dalam satu sebuah model. Misalnya di TEFA aja nih, di TEFA itu kan ada sebuah pembelajaran project based learning, kemudian ada learning by doing, dan discover learning. Bagaimana itu Mister? Bisa nggak sih? Tadi aku udah ngomong, kita bisa naruh si sel ini sebenarnya dalam sistem pembelajaran kita ya, atau sistem pendidikan kita, terutama di SMK. Bukan masalah pada model pembelajarannya nanti. Ya. Mau dia tadi menggunakan TEFA, mau dia tadi di dalam semua struktur kurikulumnya itu ada discovery learning, kemudian inquiry based learning, kemudian katakanlah problem based, project based, or else apapun itu. Poin utamanya itu ada di bagaimana kita menyusun si kurikulum tadi ketika penyelarasan, kita sepakati bersama di sekolah, baik itu dari satuan pendidiknya, tenaga pendidiknya, dari manajemen sekolahnya, untuk menciptakan lingkungan yang positif untuk disuntikkan ke dalam kurikulumnya tadi. Kalau sel ini dijalankan dalam pembelajaran, maka kita bisa nih bentuk kayak misalkan awal kita pakai sistem kontrak belajar. Gitu ya. Gimana tuh Mister? Jadi misalkan kita menyepakati kontrak pembelajaran tuh. Saya masuk di kelas, nih kalian siswanya gitu ya. Kita buat kontrak pembelajaran. Oke, kamu sekarang jurusan katakanlah akuntansi. Yuk kita cari yuk, ini kalau settingnya nanti materimu kelas 10 ini. Nah kira-kira target pribadimu apa? Pembelajaran tuh. Achievement pribadimu nanti di mana? Terus kamu yang menentukan konsekuensinya. Ketika targetmu nggak tercapai, kamu mau melakukan apa? Ketika kamu melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah,
apa yang akan kamu lakukan. Jadi kita enggak anak kalau nggak boleh kita hukum. Ini enggak, tapi kita ajak mereka membangun self awareness dengan cara menyepakati kontrak. Yes, betul sih. Gitu loh. Nah, sistem kayak hukuman segala macam mungkin nanti kalau nggak bisa dihilangkan 100%, ya kita jadikan itu istilahnya backupnya ketika si kontrak ini nggak bisa dijalankan. Dari situ. Nah, kemudian yang kedua, kontrak pembelajaran berjalan gitu ya. Di dalam kelas, ketika pembelajaran berjalan, materinya selalu kita kaitkan juga dengan kontekstualnya pada kondisi emosional anak-anak. Tuh. Nah, kemudian kita bisa implementasikan itu di kelas juga ketika pembelajaran ya dengan cara memasukkan si sel tadi ya, kontekstualnya, emosional ini tadi ke dalam materi-materi yang ada dalam bahan pembelajaran, dan itu bisa sebetulnya diimplementasikan saya rasa dengan set pembelajaran apapun. Kemudian di luar bagaimana caranya kita menggali sel ini dan menjalankan itu di sekolah, daripada kadang kita menuntut, menyuruh, meminta anak, menasehati, memarahi. Kita mencari tuh. Anak sekarang itu senang untuk didengar, mereka cari tempat untuk didengar, kita gali secara emosional gitu ya. Dan ketika mereka kita dengarkan, mereka juga pasti akan mau mendengarkan kita. Di sisi lain, apapun konteksnya, pembelajaran, kehidupan, apapun itu. Jadi mereka akan lebih suka ketika sistemnya adalah dari storytelling. Dan salah satu sistem dari sel itu adalah pembelajaran dengan menggunakan metode storytelling juga. Yang kedua, memberikan keleluasaan bagi mereka untuk menggali potensinya dengan belajar menggunakan caranya yang dia sukai, cara sendirinya. Ini kan sudah ada di kurikulum Merdeka juga di pembelajaran terdiferensiasi. Itu juga loh memfasilitasi sel sebetulnya. Gitu. Jadi mereka menggali potensi dirinya dengan cara yang mereka yakini. Nah, kita fungsinya apa? Mengarahkan. Kita mendorong, mensupport itu. Kalau nggak tercapai nanti targetnya gimana? Ya konsekuensinya kan sudah mereka tentukan sendiri tadi di awal. Jadi mereka paham, betul. Jadi mereka paham. Semua itu ada alurnya kalau bisa dijalankan bersama. Ya. Dan yang terakhir jelas masalah kepedulian. Kepedulian itu bukan sesuatu yang diminta, tapi sesuatu yang diajarkan dengan dicontohkan. Bahkan kalau perlu sampai pada level kita mengajak. Ya, pembiasaan di situ. Maka mereka akan punya kesadaran sosial, kesadaran emosional yang baik. Nanti efeknya apa ya? Mereka lebih percaya diri, mereka lebih rentan terhadap gangguan mental gitu ya. Kondisi sekarang yang sering disebut mental health-nya terganggu, ada mental illness segala macam gitu. Kalau kita bisa bikin cover up yang bagus dari situ, kita bisa bikin border yang bagus di sekolah, pesannya yang terakhir cuma satu. Sel tidak bisa dijalankan hanya di sekolah saja. Sebagaimana sistem pendidikan itu terdiri kalau saya 5 kan, ya, stakeholder itu kan banyak ya dalam pendidikan. Jadi jelas 1 manajemen sekolah, 2 tim pendidik di sekolah, 3 siswanya, yang keempat adalah keluarga atau lingkungan terdekatnya. Yang kelima kalau di SMK berarti dengan industri mitranya. Maka ketika kelima ini tadi bersinergi, punya visi yang sama, ya memahami kemampuan itu secara kognitifnya nggak hanya dari akademis saja, tapi secara emosional juga, dan itu yang dituntut industri sekarang. Apa-apa yang kita lihat attitude-nya dulu, dan itu pembiasaan, ya pasti semuanya bakal berjalan dengan baik gitu. Gak usah ngomongin masalah pembulian atau bullying, tapi mental building-nya, karakter building di sekolah bakalan jalan lebih enak dan lebih proper gitu, lebih kelihatan nanti hasilnya ketika kita bisa mengimplementasikan si social emotional learning ini. Itu sih. Terima kasih Mister buat pemaparannya nih. Tadi juga udah disampaikan pesannya juga nih buat para pendengar ataupun penonton juga. Ya. Kali ini giliran saya nih buat menyimpulkan. Boleh. Social emotional learning adalah pendekatan, bukan sekedar model pembelajaran. Betul. Yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial, terutama pada anak-anak dan remaja. Kemudian program-program sel mencakup self-awareness, kemudian self-management, lalu social awareness, dan relationship skill. Sama satu lagi, decision making, membuat sebuah keputusan. Kemudian implementasi SEL melibatkan kolaborasi antara yang seperti Mister sampaikan tadi, guru, siswa, orang tua, sekolah, dan juga rekanan. Kemudian dengan program yang diintegrasikan dalam kurikulum, yang melibatkan metode pembelajaran yang interaktif dan reflektif. Dalam jangka panjang,
SEL memberikan manfaat seperti peningkatan keterampilan pastinya, kemudian perbaikan hubungan antara emosionalnya tadi, Ya, lalu peningkatan konsentrasi pastinya karena nggak terganggu kan pasti. ya, secara mentalnya dia sehat. Nah itu mungkin itu saja sepertinya kesimpulan yang bisa saya simpulkan kali ini. Ya, jadi istilahnya sel ini bukan dibilang kompleks, tapi dia memang pendekatan ya. Dia bukan pendekatan tapi bukan model pembelajaran, tapi pendekatan ya. Jadi outputnya nanti pasti akan banyak. Ya. Dikaitkan dengan apapun bisa, pembelajaran kelompok, diskusi kelompok, segala macam. Yang penting hubungan di luar capaian akademis itu jadi salah satu cakupan sel juga. Gitu. Mungkin cukup itu saja, saya akhiri. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa ikuti kami di akun sosial media kita, Cipta Sarana Cendekia. Saya Firdan Fahamzah dan narasumber kita, Alfianto Cahyono. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam podcast.